Lagi kita tidak ingin adanya peperangan, kita mau hidup dalam perdamaian. Tetapi saudara sekalian, Israel demi membela dirinya dari serangan terus yang bertubi-tubi hampir tiap hari dari Hezbollah, maka Israel mengambil keputusan untuk berperang melawan Hezbollah. Hari ini saudara sekalian, kita akan belajar untuk mengenal apa yang sedang terjadi dalam perang antara Israel dengan Hezbollah yang ada di Lebanon. Tema kita hari ini adalah Hezbollah teroris, perusak perdamaian. Alkitab berkata bahwa umatku binasa jika kurang pengenalan. Saudara, di tengah maraknya berbagai pro dan kontra, dan saudara sekalian simpati maupun juga kebencian terhadap perang Israel dengan Hamas di Gaza, yang akhirnya sekarang, saudaraku, Israel juga harus menghadapi Hezbollah dari Lebanon. Nah, kita harus belajar mengerti siapakah Hezbollah, supaya saudara tidak sampai terprovokasi dengan informasi yang salah, sehingga kita tidak sampai kemudian mengambil keputusan atau berpihak kepada yang salah. Sekali lagi, kita tidak ingin adanya peperangan. Kita mau hidup dalam perdamaian. Tetapi saudara sekalian, Israel demi membela dirinya dari serangan terus yang bertubi-tubi hampir tiap hari dari Hezbollah, maka Israel mengambil keputusan untuk berperang melawan Hezbollah. Nah, siapakah Hezbollah? Saudara sekalian, ternyata kalau Anda juga bisa lihat, saudaraku, dari referensi berbagai sumber yang bisa dipercaya, Hezbollah dieja juga sebagai Hizbullah, yang berarti partai Allah dalam bahasa Arab. Dalam organisasi politik dan militer yang berbasis di negara Lebanon. Sejak didirikan pada tahun 1982, Hezbollah telah menjadi salah satu aktor non-negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Namun organisasi ini juga telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang kontroversial dan yang sering dipandang sebagai kegiatan teroris oleh banyak negara dan organisasi internasional. Beberapa peristiwa dan aktivitas yang terkait dengan sejarah kelam apa yang dilakukan oleh Hezbollah itu juga termasuk pemboman kedutaan besar Amerika di kota Beirut, Lebanon. Tepatnya tanggal 18 April 1983, sebuah truk yang penuh dengan bahan peledak meledak di luar kedutaan besar Amerika di Beirut, Lebanon, menewaskan 63 orang, termasuk 17 warga Amerika. Serangan ini dianggap sebagai salah satu serangan teroris pertama yang terkait dengan Hezbollah. Lalu juga Hezbollah terlibat dalam pemboman barak marinir Amerika di kota Beirut, Lebanon. Tepatnya tanggal 23 Oktober 1983. Dua truk yang penuh dengan bahan peledak menyerang barak marinir Amerika dan Prancis di Beirut, lalu menewaskan 241 personel militer Amerika dan 58 personel militer Prancis. Serangan ini dianggap sebagai salah satu serangan teroris paling mematikan dalam sejarah modern dan dikaitkan dengan Hezbollah. Juga pembajakan Trans World Airlines atau TWA Flight 847. Pada 14 Juni 1985, pesawat TWA Flight 847 dibajak oleh anggota kelompok militan yang terkait dengan Hezbollah. Pembajakan menahan penumpang dan kru selama lebih dari 2 minggu, dan seorang penyelam Angkatan Laut Amerika, Robert Stanton, dibunuh secara sadis. Lalu juga Hezbollah terlibat dalam penculikan dan penyanderaan warga negara asing selama tahun 1980 sampai 1990-an. Hezbollah terlibat dalam penculikan dan penyanderaan sejumlah besar warga negara asing, termasuk wartawan, akademisi, diplomat. Beberapa korban disekap selama bertahun-tahun sebelum dibebaskan. Lalu juga tahun 1992 dan 1994, Hezbollah terlibat dalam serangan teroris di negara Argentina. Hezbollah berada di balik 2 serangan teroris besar di Argentina. 17 Maret 1992, kedutaan besar Israel di Buenos Aires dibom, menewaskan 29 orang dan melukai 242 lainnya. 18 Juli 1994, Asosiasi Masyarakat Yahudi Argentina di Buenos Aires, Argentina dibom, menewaskan 85 orang dan melukai ratusan orang Yahudi lainnya. Bahkan juga terlibat dengan konflik dengan Israel. Hezbollah terlibat dalam berbagai konflik militer dengan Israel, termasuk perang Lebanon tahun 2006. Konflik ini dimulai dengan serangan Hezbollah
terhadap pasukan Israel di perbatasan Lebanon Israel, yang menewaskan 8 tentara dan menculik 2 orang lainnya. Konflik ini berlangsung selama 34 hari dan menyebabkan kerusakan besar di Lebanon dan di Israel. Roket dan serangan rudal Hezbollah telah meluncurkan ribuan roket dan rudal ke wilayah Israel selama berbagai konflik, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang parah. Lalu juga Hezbollah terlibat dalam perang saudara di negara Suriah. Sejak 2011, Hezbollah telah aktif mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah. Pasukan Hezbollah telah terlibat dalam pertempuran melawan kelompok pemberontak dan militan di Suriah yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan penderitaan. Hezbollah juga terlibat dalam kegiatan kriminal. Hezbollah juga diduga terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal internasional, termasuk perdagangan narkoba, opium, pencucian uang, penyelundupan senjata. Hezbollah diduga menggunakan kegiatan-kegiatan kriminal ini untuk mendanai operasi militernya. Bahkan Hezbollah terlibat dalam pembunuhan tokoh politik. Hezbollah dikaitkan dengan sejumlah pembunuhan terhadap tokoh politik di Lebanon, termasuk pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafiq Hariri, pada tahun 2005. Pengadilan khusus untuk Lebanon yang didukung PBB mendakwa anggota Lebanon atas keterlibatan Hezbollah dalam pembunuhan tersebut. Lalu Hezbollah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Liga Arab, dan Dewan Kerjasama Teluk, telah menetapkan Hezbollah sebagai organisasi teroris, baik secara keseluruhan maupun hanya sayap militernya. Penetapan ini didasarkan pada berbagai kegiatan teroris dan kriminal yang dikaitkan dengan organisasi tersebut. Kesimpulannya, Hezbollah adalah organisasi yang betul-betul terlibat dalam konflik kontroversial, kegiatan yang seringkali dipandang sebagai teroris oleh banyak pihak. Dan saudara sekalian, bahkan Hezbollah memiliki peran politik di Lebanon sekarang. Dengan dukungan populasi, tindakan yang dilakukan oleh Hezbollah telah menyebabkan banyak penderitaan serta konflik di Timur Tengah dan sekitarnya. Dan Anda tahu bahwa Hezbollah adalah salah satu organisasi proksi yang didukung oleh Iran dan lagi-lagi yang sebenarnya bermain di belakang Hezbollah, di belakang saudaraku Hamas dan Houthi, itu adalah negara Iran. Lihat betapa jahatnya organisasi Hezbollah ini. Hezbollah adalah kelompok teroris pembawa kerusakan, pembawa penderitaan, terutama bagi negara Lebanon yang tadinya makmur, indah, dan mayoritas penduduknya tadinya adalah Kristen, yang akhirnya justru berubah menjadi negara yang penuh dengan kekelaman. Hari ini saudara sekalian, pilihlah dalam hidup ini, supaya kita tidak membawa kerusakan, kehancuran kepada banyak orang. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau hidup jadi berkat. Ya, saya mau hidup jadi berkat. Nah, sekarang kita akan lihat dulu negara Lebanon. Negara Lebanon adalah negara yang berbatasan dengan negara Israel. Lebanon adalah negara dengan sejarah yang kaya dan kompleks, yang telah mengalami banyak perubahan politik dan sosial sepanjang sejarah modernnya. Kehadiran dan pengaruh Hezbollah di Lebanon telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan di negara Lebanon. Beberapa fakta tentang Lebanon sebelum dan sesudah pengaruh Hezbollah yang menjadi dominan, mari kita akan belajar. Lebanon sebelum pengaruh dominan daripada Hezbollah. Lebanon mengalami kemerdekaan dan keberagaman. Lebanon merdeka dari mandat Prancis pada tahun 1943. Struktur politik Lebanon didasarkan pada sistem konvensional yang membagi kekuasaan di antara kelompok agama utama, yaitu Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah, serta komunitas Druze. Periode keemasan terjadi di Lebanon, tepatnya tahun 1950 sampai awal 1970. Kota Beirut dikenal sebagai Paris di Timur Tengah, karena kecantikan kotanya, kehidupan budaya yang kaya, kebebasan pers, dan ekonomi yang berkembang pesat. Lebanon menjadi pusat keuangan pada waktu kejayaannya, dan menjadi pusat pariwisata regional maupun internasional, dengan sektor perbankan yang kuat dan industri pariwisata yang berkembang. Akhirnya, Lebanon terlibat dalam perang saudara pada tahun 1975 sampai tahun 1990. Perang saudara berlangsung selama 15 tahun, menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa yang begitu banyak. Berbagai faksi milisi
termasuk milisi Kristen, Muslim, Palestina, terlibat dalam konflik yang rumit. Intervensi militer oleh Suriah dan Israel juga menambah situasi makin rumit. Dan kita belajar sekarang apa dan kondisi Lebanon setelah pengaruh dominan dari kelompok Hezbollah. Hezbollah dibentuk tahun 1982 dengan dukungan dari Iran sebagai reaksi terhadap invasi Israel ke Lebanon dan untuk mempromosi kepentingan Syiah di Lebanon. Awalnya Hezbollah adalah kelompok militan yang terlibat dalam serangan terhadap pasukan Israel dan Barat di Lebanon. Dan saudara sekalian, Hezbollah berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan di Lebanon dengan sayap politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemerintahan. Hezbollah menyediakan berbagai layanan sosial, termasuk rumah sakit, sekolah, dan program kesejahteraan yang meningkatkan dukungan rakyat dan komunitas Syiah di Lebanon. Tetapi yang terjadi saudara sekalian, akhirnya Hezbollah terlibat dalam pertarungan dengan Israel, termasuk dalam Perang Lebanon 2006 yang menyebabkan kerusakan besar di Lebanon. Kekuatan militer Hezbollah bertambah dengan persenjataan dari Iran dan Suriah, menjadikan salah satu aktor non-negara yang paling kuat di kawasan tersebut. Hezbollah memiliki kekuatan veto dalam pemerintahan Lebanon dan memiliki pengaruh signifikan dalam mengambil keputusan politik di negara Lebanon sampai hari ini. Keterlibatan Hezbollah dalam pemerintahan telah menyebabkan ketegangan dengan kelompok politik lainnya dan masyarakat internasional. Hezbollah mendapat dukungan finansial dan militer dari Iran yang memperkuat posisinya di Lebanon. Namun banyak negara termasuk Amerika, Uni Eropa telah menetapkan Hezbollah sebagai organisasi teroris yang memberlakukan sanksi yang mempengaruhi ekonomi Lebanon. Hezbollah juga terlibat dalam perang saudara Suriah, mendukung rezim Bashar al-Assad. Keterlibatan ini membawa dampak signifikan pada stabilitas dan keamanan Lebanon. Kembalinya para pejuang Hezbollah dari Suriah meningkatkan ketegangan dalam negeri dan menambah kompleksitas politik di Lebanon. Akhirnya, Lebanon masuk dalam krisis ekonomi dan politik. Lebanon menghadapi krisis ekonomi yang parah, termasuk hiperinflasi, pengangguran yang tinggi, dan keruntuhan mata uang. Krisis politik yang berkelanjutan dengan seringnya pergantian pemerintahan dan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus nasional memperburuk situasi negara Lebanon. Bahkan ledakan besar di pelabuhan kota Beirut, Lebanon pada bulan Agustus 2020 mengungkapkan korupsi dan ketidakmampuan pemerintah memicu protes massal dan ketidakpuasan publik. Lebanon telah mengalami perubahan besar sejak Hezbollah menjadi aktor yang dominan di negara tersebut. Sementara Hezbollah telah memainkan peran penting dalam pertahanan dan layanan sosial bagi komunitas Islam Syiah yang ada di Lebanon. Pengaruhnya juga telah membawa tantangan signifikan, termasuk konflik dengan Israel, ketegangan politik dalam negeri, dan keterlibatan konflik regional seperti perang saudara Suriah. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana dampak sebelum dan sesudah Hezbollah menguasai Lebanon. Akhirnya Lebanon hari ini menjadi negara yang miskin, penuh dengan pertikaian, perpecahan, kehancuran, inflasi yang sangat tinggi. Bahkan sekarang, saudaraku, Hezbollah mencari gara-gara dan membuat Israel memutuskan untuk perang demi mempertahankan diri atas serangan dari Hezbollah yang makin intens. Nah, saudara sekalian, kita sekali lagi jelas kita tidak setuju dengan adanya perang. Tetapi saudara sekalian, kita harus belajar mengerti bahwa bagaimanapun juga Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Israel yang dibenci, dimusuhi oleh para proksi Iran ini, yang akhirnya seringkali disalah mengerti oleh dunia internasional dengan semua berita-berita yang sedikit kebenaran, tapi sisanya adalah berita hoax atau kebohongan. Biar membuat kita belajar agar kita benar-benar hidup bijaksana. Terutama kita tahu bahwa apa yang terjadi di Israel ini sedang menuju kepada penggenapan peristiwa akhir zaman yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan ini menunjukkan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, Yesus segera akan datang kembali. Ayo coba katakan, Yesus segera datang kembali. Dan perang ini yang terjadi antara Israel dengan saudaraku baik itu Hizbullah maupun juga dengan saudaraku Iran maupun dengan Hamas, Houthi bisa jadi akan makin besar. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang sedang terjadi itu menandakan kita sedang ada di bagian akhir daripada akhir zaman. Itu sebabnya kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, engkau belum terima Yesus, terimalah
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada saudara yang sudah lama jauh mundur meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Yesus. Dia mau menolong saudara di tengah-tengah keadaan dunia yang makin sulit, makin penuh dengan kejahatan. Tuhan mau menolong saudara untuk tetap jadi para pemenang. Ayo yang setuju coba katakan, hanya Yesus yang bisa menolongku. Hanya Yesus yang bisa menolongku. Nah, pertanyaannya, Pastor Lukas, kita sudah tahu, sudah mendengar tadi tentang siapa Hezbollah dan apa dampaknya bagi negara Lebanon. Lalu pelajaran apa bagi hidup saya hari ini? Nah, izinkan saya untuk menyampaikan 3 poin pelajaran dari perang Israel dan Hezbollah. Dan peranan Hezbollah sebagai kelompok teroris yang menghancurkan perdamaian, baik di Lebanon maupun juga di Timur Tengah, bahkan di negara-negara lain. Saudaraku, pelajaran yang pertama yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita adalah, jadilah pembawa damai, bukan perusak damai. Saudara sekalian, dunia sudah penuh dengan banyak kekacauan. Dunia sudah penuh dengan banyak kesulitan, kesukaran, dengan berbagai bentuk, saudaraku, ketidakpastian. Jadilah pembawa damai, bukan perusak damai. Tuhan Yesus mengajar buat kita di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan membawa kerusakan, bukan membawa perpecahan, bukan membawa kehancuran. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang menjadi peacemaker, bukan peace breaker. Membawa damai, bukan perusak damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, inilah pelajaran yang pertama. Jadilah pembawa damai dan bukan perusak damai. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau jadi pembawa damai. Saya mau jadi pembawa damai. Damai itu indah. Damai itu adem. Terlalu banyak biang kerok dan troublemaker di sekitar kita. Lalu Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi peacemaker, pembawa damai, bukan peace breaker, perusak, pemecah damai. Pembawa damai akan membawa kebahagiaan. Pembawa damai adalah orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Saudara, di tengah permusuhan, di tengah konflik antar keluarga yang terjadi hari-hari ini, antar suatu komunitas, antar agama, ayo kita belajar. Kita bukan menjadi orang yang menimbulkan perpecahan, keributan, bahkan menciptakan musuh bersama, bahkan memicu sebuah kebencian. Tetapi jadilah pembawa damai. Jadilah seperti kulkas, ya, yang dingin di tengah-tengah suasana panas. Jadilah seperti air conditioner yang betul-betul menyejukkan suasana di tengah-tengah suasana yang panas. Saudara, hari-hari ini lihat di sosial media, bahkan di kehidupan nyata, ada begitu banyak orang, saudaraku, sedikit-dikit langsung emosi, langsung kemudian terpicu dengan semua, saudaraku, kemarahan demi kemarahan. Kita sudah melihat bagaimana bos pemilik rental car dari Jakarta yang datang ke desa Sukolilo di Kota Pati, Jawa Tengah, justru akhirnya dia mati dihajar oleh massa. Padahal itu dia ambil sendiri mobilnya yang dicuri dan dia menggunakan selaku yaitu kunci serep. Tetapi justru waktu dia bawa mobil itu diteriakin maling, dan kita tahu hari-hari ini ada banyak maling, teriak maling. Dan saudara sekalian, inilah kejahatan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita juga sedang viral melihat bagaimana seorang HRD dari sebuah saudaraku perusahaan, ketika banyak orang lagi antri untuk saudaraku melamar pekerjaan, ada satu orang yang merokok di dalam ruangan, padahal sudah ada tulisan di ruangan tunggu dilarang merokok. Nah, memang si perokok itu salah, tetapi kemarahan HRD itu memicu kata-kata yang jahat, kata-kata yang sadis, kata-kata yang kasar, dan saudara sekalian itu akhirnya direkam dan diviralkan, yang berakibat permintaan maaf dari HRD itu, dan kemudian perusahaan itu justru memecat orang itu, saudaraku, HRD itu, dan akhirnya menerima, saudaraku, orang yang merokok tadi sebagai karyawan percobaan. Saya nggak tahu apa yang terjadi berikutnya dengan orang ini, tetapi minimal seandainya HRD itu, saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti itu, tapi tetap bisa tetap adem, tetap bisa menjaga hatinya, tetap bisa, saudaraku, berkata santun, saya yakin keadaan akan jadi baik. Hari ini, saudaraku, pilihlah untuk tidak menjadi perusak damai, tapi jadilah pembawa damai. Ayo yang mau coba katakan, saya mau jadi pembawa damai, ya. Jangan jadi perusak damai. Lihat hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak, saudaraku, kebencian, ujaran kebencian. Dan yang sedih di survei, Indonesia adalah negara
dengan tingkat religius, tingkat agama tertinggi di dunia. Lihat bagaimana masalah agama saja bisa benar-benar menjadi sesuatu yang benar besar. Kenapa? Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat religius. Itu bagus sekali. Tetapi sedihnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sangat religius, ternyata juga dikenal sebagai negara, saudaraku, yang tingkat penggunaan pornografi tertinggi nomor 2 di dunia setelah Amerika. Wow, ternyata sangat beragama, tapi hidupnya, saudaraku, begitu banyak pornografi dan kecanduan. Dan saudara sekalian, bahkan Indonesia ternyata, saudaraku, disurvei sebagai negara pertama tertinggi yang netizennya memberikan komen-komen yang sangat sadis, jahat, dan sangat mematikan, dan sangat-sangat kejam. Wow, ya, ini kita harus waspada ya. Kenapa? Karena ini ternyata, saudaraku, menjadi sebuah pelajaran buat kita, orang Indonesia. Ya, mari kita belajar di tengah situasi yang panas. Lebih baik kita tetap tenang, berdoa, dan kita menjadi pembawa damai. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau jadi pembawa damai. Haleluya. Yang kedua, pelajaran dari perang Israel Hezbollah. Apa yang kita bisa belajar bagi hidup kita? Yang kedua, damai bukan dari luar, tetapi dimulai dari dalam kita sendiri. Damai bukan dari luar, tetapi dimulai dari dalam kita sendiri. Damai sejati kita alami bukan saat semuanya baik, ketika semuanya seperti yang kita harapkan dan inginkan, tetapi damai sejati kita alami saat kita menerima Yesus, Sang Raja Damai. Ayo yang percaya coba ketik katakan, Yesus Raja Damai. Haleluya. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, nama Yesus disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai yang bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi harus lahir dalam hati kita. Percayalah saudara sekalian, ketika Yesus lahir dalam hidup kita, hidup dan menguasai hidup kita, maka Sang Raja Damai itu akan mengalirkan damai di dalam diri kita, sehingga keadaan apapun yang sedang kita alami akan membuat kita tetap bisa hidup damai. Ingat, yang kedua, damai bukan dari luar, tapi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk benar-benar menjadikan Yesus Raja Damai, ya, yang lahir memenuhi kita dengan damai sejahtera yang sejati. Kalau ada agama apapun yang mengajarkan, saudaraku, rebut perdamaian dengan melakukan kekerasan, itu adalah damai yang palsu. Sebaliknya, justru Yesus Sang Raja Damai mengajarkan cara yang berbeda dengan dunia. Apa yang Yesus ajarkan tentang damai? Lihat Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, apa yang Yesus berikan, yaitu damai sejahtera, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan apa yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Beda dengan damai yang dunia tawarkan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kekasih Tuhan, lihat bagaimana damai sejahtera dari Yesus berbeda dengan damai yang dunia tawarkan. Konsep damai yang dunia ajarkan adalah damai saat semuanya baik. Damai saat kita makmur, menyenangkan, serta terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika keadaan berbeda dengan yang kita harapkan, ketika keadaan buruk, bahkan kekurangan, dan tidak menyenangkan, maka dunia berkata tidak ada damai, kehilangan damai, dan akhirnya dunia justru mengajarkan untuk bila perlu pakai kekerasan supaya kita merebut perdamaian. Damai sejahtera yang Yesus berikan adalah tetap damai di tengah kondisi apapun yang terjadi. Tetap damai di tengah badai. Tetap damai di tengah kebencian. Tetap damai di tengah kesulitan. Tetap damai walau keadaan berbeda dengan pengharapan kita. Ayo yang percaya, coba ketik katakan, saya mau damai bersama Yesus. Saya mau damai bersama Yesus. Dan itu dimulai dengan kita mau berdamai dengan Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, tindakan yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ayo bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus, dan akui dosamu, dan tinggalkan, berdamai dengan Tuhan, berdamai juga dengan diri kita, dengan masa lalu kita, dengan kesalahan maupun semua kebanggaan kita, dan berdamailah juga dengan orang dan
keadaan di sekitar kita. Tetapi ingat, semua itu dimulai saat kita mendapatkan damai yang di dalam diri kita, yaitu saat Kristus Yesus hadir dalam hidup kita. Saudara, saya belajar bahwa Yesus mengajarkan agar kita bisa tetap damai di tengah-tengah situasi keadaan apapun. Dan itu diberikan teladan oleh Yesus ketika dia bersama murid-muridnya di atas perahu, di tengah badai yang sangat menakutkan, di tengah badai gelombang yang benar-benar goyang kanan, goyang kiri, saudaraku. Saya seorang pemancing, ya, saya hobi mancing, dan mancingnya di laut, saudaraku. Dan kalau kapal itu sedang ombak besar, ternyata kita tahu kita goyang, buru-buru untuk tidur, ya kan, saudaraku. Kita mungkin bisa mabuk, atau kita mungkin ketakutan, tetapi Yesus memberikan sebuah teladan, bagaimana dia bisa tetap tenang, damai di tengah badai. Hari ini, percayalah, saat damai Kristus menguasai hati dan pikiran kita, saat damai Kristus mengalir dan memenuhi, menguasai hidup kita, maka di tengah-tengah suasana yang penuh badai dan ketakutan dan kebencian, kita tetap bisa tetap damai sejahtera. Memang tidak mudah mempraktekannya. Saya juga, saudaraku, seringkali tanpa sadar bisa jadi gelisah, bisa jadi, saudaraku, orang yang kemudian panik. Tetapi ketika Tuhan ingatkan saya, aku Raja Damai, akhirnya saya belajar tetap punya damai sejahtera. Di tengah orang yang salah mengerti dengan saya, di tengah orang yang membenci, memusuhi, di tengah persoalan yang saya hadapi, di tengah tugas penggembalaan, di mana saya juga harus menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan, saya tetap belajar untuk damai Kristus menguasai dan memimpin dan membawa hidup saya tetap di dalam damainya. Percayalah bahwa pemimpin yang dipenuhi dengan damai akan memberi ketenangan, keteduhan kepada mereka yang dipimpinnya. Kalau orang tua tidak punya damai dalam Kristus, yang ada cuma konflik, kepahitan, kebencian, maka jangan heran anak-anak akan mencontohnya. Kalau pemimpin perusahaan tidak punya damai dalam Kristus, jangan heran akibatnya perusahaannya juga bisa mengalami begitu banyak keributan. Kalau seorang hamba Tuhan, saudaraku, tidak hidup dalam damai Kristus, yang ada adalah ujaran kepahitan, kebencian, permusuhan, dan akibatnya orang-orang yang dipimpinnya pun juga akan penuh dengan permusuhan dan kebencian. Sebagai pemimpin saya mau bertobat. Sebagai pemimpin saya mau belajar untuk tetap menjadi pemimpin yang disertai dengan damai Kristus. Sebagai seorang suami, seorang ayah, saya mau terus hidup di dalam damai Kristus. Dan itu akan membuat ketenangan dan damai. Kenapa? Karena damai itu menular. Ayo coba katakan, damai itu menular. Kalau saudara hidup dalam damai Kristus yang sejati, percaya itu akan menular, membawa dampak kepada banyak orang yang lain. Sebaliknya, ketidakdamaian, ya, kegelisahan, ketakutan, kebencian, kegalauan, itu justru juga akan menular. Hari ini mari kita belajar tetap damai di tengah badai. Ayo yang mau coba katakan, saya mau tetap damai di tengah badai. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran dari perang Israel Hezbollah ini yang kita bisa pelajari, yang ketiga, dan ini penting sekali, adalah bersikaplah tegas terhadap perusak perdamaian. Bersikaplah tegas terhadap perusak perdamaian. Saudara, kita belajar dari kesalahan pemerintahan Lebanon. Mereka tidak tegas terhadap, saudaraku, para perusak perdamaian di negaranya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dulu Amsal pasal 26 ayat 20-21. Bila kayu habis, padamlah api. Jika Anda sedang buat kayu bakar, kalau kayunya habis, apinya akan padam. Bila pemfitnah, provokator, peace breaker tidak ada atau pergi, maka redalah pertengkaran. Api pertengkaran, api kebencian akan reda jika pemfitnah itu pergi, tidak ada lagi. Jika provokator itu tidak ada lagi. Ini prinsip yang Alkitab ajarkan, yang kita harus hidupi. Lihat ayat 21, saudara sekalian. Seperti arang untuk bara menyala, dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar. Ada orang yang suka bertengkar, suka ribut, suka perang, ya, seperti Hezbollah, ya kan? Dan jangan sampai seperti kita, ya kan? Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara sekalian, hidup sudah sulit. Jangan menambah dengan kita kemudian ikut-ikutan jadi perusak perdamaian. Nah, kita sebagai orang percaya harus bersikap tegas terhadap perusak perdamaian. Nah, Alkitab mengajar selama ada tukang, ya, pemfitnah, selama ada tukang ribut dalam keluarga kita, dalam komunitas, tempat-tempat pekerjaan, pelayanan, saudaraku, itu akan membawa terus keributan, panasnya perbantahan, panasnya, saudaraku, perdebatan, pertengkaran, dan sebagainya. Saudaraku, dalam tim pelayanan di gereja juga, saya belajar
untuk akhirnya tegas terhadap orang-orang yang menjadi troublemaker, yang seringkali membawa keributan. Dan saya lihat ada sebuah tim pelayanan di gereja kami. Selama ada orang yang terus jadi troublemaker, isinya akhirnya ribut, drama, Korea terjadi, dan akhirnya hal-hal kecil jadi berantem, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya saya berdoa dan ambil sebuah ketegasan. Dan ketika troublemaker itu keluar, dan meninggalkan pelayanan dan meninggalkan gereja. Padahal saya tidak pernah mengusir, ya. Saya tidak pernah mengusir siapapun keluar dari gereja Bethany Medical Center. Tetapi kalau saya sebagai pemimpin, sebagai gembala, menghentikan atau mengganti, ya, tugas jabatan dari seseorang, itu sebuah tugas dan wewenang saya sebagai seorang pemimpin yang mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu, dalam tugas tertentu, tapi juga bisa menurunkan kalau sampai kemudian ada sesuatu kesalahan atau sudah lewat waktunya. Nah, tetapi yang saya pelajari, ketika troublemaker itu ternyata sudah pergi, sudah nggak ada lagi. Saudaraku, ternyata tim pelayanan itu jadi tenang, jadi damai, tidak lagi ribut, saling kompak. Dan akhirnya di mana ada kekompakan, kerukunan, maka urapan Tuhan, berkat, dan prestasi-prestasi yang cemerlang mulai mengalir, dan tuaian yang ajaib terjadi. Nah, hari ini saudaraku, kita harus belajar jadi orang baik, jadi pembawa damai. Tapi kalau urusan soal menghadapi troublemaker, kita nggak boleh kompromi. Kita harus tegas. Kita harus belajar tegas. Kenapa? Karena ketidaktegasan kita terhadap para perusak perdamaian ibarat bom waktu yang sedang menuju kepada waktu meledak, yang suatu hari akan meledak dan merugikan hidup banyak orang. Hari ini, saudaraku, kita harus tegas terhadap para perusak damai. Ayo coba ketika katakan, saya harus bersikap tegas kepada perusak damai. Saudara harus tegas pada diri sendiri, tegas dalam keputusan kita. Bila perlu akhirnya kita harus jauhi, dan kita tidak lagi mau bergaul, bukan karena kita kemudian jadi orang yang eksklusif, tetapi lebih baik, saudaraku, ya, itu pemfitnah harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya tidak lagi ada api perbantang, api pertengkaran. Nah, Pastor Lukas, bagaimana kalau seandainya ternyata yang jadi biang kerok dalam keluarga kami itu adalah anggota keluarga kami itu, ipar kami, atau mertua, atau menantu? Ya, gimana kalau itu terjadi? Ya, saudara sekalian, tentunya lebih baik kita tetap harus berdamai, mengampuni, tidak boleh benci. Tetapi ternyata kalau bisa tinggal pisah rumah, ya pisah rumah. Makanya saya selalu sarankan, kalau Anda yang sudah menikah, lebih baik tidak tinggal di pondok mertua indah. Kenapa? Kalau tinggal di pondok mertua indah, atau tinggal satu rumah dengan mertua, tetap peluang konfliknya akan muncul. Ya kan, saudaraku? Kenapa? Karena antara menantu dan mertua, seringkali akhirnya terjadi keributan. Kecuali kalau menantu dan mertua benar-benar dewasa, dan saudaraku bersikap benar. Seperti, yaitu Naomi dengan Ruth. Wah, mesra sekali. Tapi jujur itu kan satu di antara sejuta orang. Ya, dan lebih baik setelah kita dengan ipar dan sebagainya untuk akhirnya pisah rumah atau jaga jarak. Setelah ternyata seminggu sekali ketemu karena sudah beda rumah, jadi malah lebih baik. Ya kan? Kadang-kadang juga dalam ibarat seperti dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah departemen, kalau ribut terus ya, kita harus cari tahu siapa biang keroknya, dan lebih baik dipindahkan ke area lain. Dan supaya apa? Supaya tenang. Nah, jadi kita ini harus baik, tapi tegas terhadap para perusak perdamaian. Ayo coba ketika katakan, saya mau belajar tegas. Nah, dalam pertemanan, termasuk di sosial media, saudaraku, hari-hari ini kalau ada orang-orang yang tukang kompor, yang seringkali memfitnah, yang seringkali mengompori kita untuk membenci seseorang, untuk ikut-ikutan memusuhi seseorang. Nah, Anda harus belajar tegas. Jangan sampai engkau ikut terhanyut dalam api. Ya, dan saudaraku, saya lihat berapa banyak orang yang akhirnya istilah kasarnya aktor intelektualnya. Nah, istilahnya adalah sutradaranya, yang seringkali, saudaraku, ngipas-ngipasi, ya, supaya Anda ribut, Anda berantem dengan seseorang, padahal akhirnya orang itu cuci tangan, dan seolah-olah dia tidak ikut-ikutan, padahal dialah tokoh intelektualnya, dialah provokatornya. Mari saya menghimbau pemerintah Indonesia, supaya hati-hati dengan kelompok-kelompok yang kita tahu selalu membawa keonaran. Untuk bersikap tegas, kita memberkati Indonesia, supaya Indonesia tetap rukun, tetap, saudaraku, adem, tetap bisa bersatu. Dan itu dimulai dari para pemerintah, dan juga setiap kita, ya, harus tegas terhadap setiap perusak perdamaian. Nah, kita belajar kembali dari Lebanon. Saudaraku, perang saudara yang terjadi di Lebanon tahun 1975 sampai 1990, itu akibat dari ketidaktegasan pemerintah Lebanon waktu itu. Saat masuknya para pengungsi Palestina,
pada perang Arab Israel yang terjadi tahun 1948 dan 1967, di mana para pengungsi Palestina ini banyak yang pindah ke negara Lebanon. Dan akhirnya para pengungsi Palestina ini justru menjadi bumerang bagi Lebanon, yang berakibat menghancurkan Lebanon. Mau nolong, malah kepentung. Mau nolong, malah kepentung. Air dibalas dengan air tuba, susu dibalas dengan air tuba. Nah, inilah yang terjadi dengan Lebanon. Juga perpindahan kantor pusat PLO, ya, Organisasi Pembebasan Kemerdekaan Palestina. Perpindahan kantor pusat PLO tahun 1970 dari Yordania pindah ke Lebanon. Itu akhirnya menimbulkan banyak kekacauan di Lebanon. Dan ada tahun 1970 itu PLO diusir dari Yordania oleh Raja Yordan. Diusir untuk keluar dari Yordan. Kenapa? Karena ternyata PLO membuat onar di Yordan. Saudaraku, akhirnya mereka memindahkan kantor pusatnya ke Lebanon. Dan itulah menjadi sebuah malapetaka kekacauan di Lebanon yang terjadi sampai hari ini. Bahkan perang saudara di Lebanon yang terjadi 1975 sampai 1990 menyebabkan kerusakan besar di seluruh Lebanon dengan perkiraan korban jiwa mencapai 120.000 hingga 150.000 orang dan sekitar 1 juta orang terluka atau terlantar. Perang saudara di negara Suriah tahun 2011 sampai sekarang menyebabkan masuknya 1,5 juta pengungsi Suriah ke dalam Lebanon, yang menambah tekanan pada sumber daya dan infrastruktur negara Lebanon. Saudara, ini semua terjadi gara-gara pemerintahan Lebanon waktu itu tidak tegas untuk memilah dan memilih para pengungsi dan pindahnya kantor PLO dari Yordania karena diusir oleh Yordan. Nah, kita belajar dari peristiwa tragis ini agar tidak terulang dalam hidup kita, tidak terulang dalam keluarga kita, dalam komunitas tempat kita bekerja, maupun juga di dalam suatu pelayanan maupun bangsa dan negara. Belajarlah tegas dan hindari mereka para perusak perdamaian. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar di tengah-tengah dunia yang makin jahat. Tuhan mau agar saudara dan saya untuk tidak meniru kejahatan Hezbollah. Jangan tiru kejahatan Hezbollah yang merusak perdamaian, tetapi jadilah seperti Yesus, pembawa damai. Ayo yang mau coba katakan, saya mau jadi pembawa damai. Dan 3 pelajaran penting dari perang Israel-Hezbollah yang kita bisa aplikasikan dulu hidup kita. Yang pertama, jadilah pembawa damai, bukan perusak damai. Saudara, jadilah pendingin keadaan, bukan jadi kompor yang menimbulkan keributan, perpecahan. Dan yang kedua, damai bukan dari luar, tetapi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Saat Yesus, Sang Raja Damai, menguasai, memerintah hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, bersikaplah tegas terhadap perusak perdamaian. Kita berdoa supaya kita diberi Tuhan keberanian untuk berkata tidak, bahkan menjauhi para perusak perdamaian. Ingat, saudaraku, kalau kita bisa selamatkan orang, kita selamatkan. Tapi kalau ternyata orang yang kita mau selamatkan justru mau menghancurkan kita, lebih baik kita ambil ketegasan supaya tidak menghancurkan kita. Kita berdoa supaya Indonesia juga bisa tegas terhadap rencana para pengungsi-pengungsi yang ada dari Palestina. Ya, dan kita berdoa supaya Indonesia bisa tegas untuk berpihak kepada pihak yang benar, bukan hanya terprovokasi oleh hal-hal yang tidak benar. Hari ini, ambillah keputusan buat kita. Saya mau jadi pembawa damai. Saya bukan perusak damai. Saya mau terus hidup dalam Yesus, Sang Raja Damai.